Ini pengalaman pertama gue hiking di gunung beneran. Lebih tepatnya, kaki gunung. Kali ini, gue akan membawa kalian ke sebuah tempat bernama Gais Alpzee yang letaknya di kaki pegunungan Alpen. Di dalam vlog ini juga, kalian akan ikut serta dalam perjalanan diikuti dengan pemandangan yang tak kalah indah. Berhubung ini pengalaman gue pertama kali naik gunung, jujur gue gak tahu harus bawa apa. Okay, so we've got our stuff here. Gue ada membawa sweater. Kita bakalan tidur di Bahnhof atau di stasiun kereta, dan ini buat menghangatkan diri. Okay, this is the overall view, and then we'll be looking on the food section. Dan here, boom. Ini kita ada roti. Ini roti boy loaf yang gue buat. My dinner, 3 bananas. Mungkin ini gue bakal bagi-bagi juga. Paling gue cuma makan 2. So overall, we've hack up ya. Gue udah biasa di binus bawa buku sebanyak ini. Jadi soalnya dulu gue masuk waktu di binus, gue bawa semua buku. Jadi gue nggak perlu keluarin masukin buat hari demi hari. Jadi gue masukin aja semua. Terus gue bawa tiap sekolah. Pas dulu sekolah SMA, tas gue paling gede. Entah isinya apa aja. Dan I think I have no problem with that during the hiking. Oke, jadi sekarang gue udah di Bahnhof Schöningen, dan dari sini kita sekarang itu jam 9.35, dan nanti di jam 9.51 keretanya menuju Rottweil bakalan datang. Dan dari Rottweil ini kita ke Stuttgart, dan Stuttgart ini kayak ibaratnya Manggarainya gitulah. Jadi kayak kereta-kereta besar atau kereta-kereta buat jarak jauh, kita harus transit dulu ke Stuttgart. Tapi aku lebih pendek. Lah kok lambat? Aku gak berani lambat. Tidak lama, kereta kita dari Schöningen-Neckar menuju Stuttgart Hauptbahnhof telah datang. Perjalanan menuju Stuttgart Hauptbahnhof menempuh waktu sebesar 1 jam 42 menit. Di depan pintu masuk kereta ini terdapat sebuah rute peta yang dilalui oleh kereta ini. Kereta ini mencakup hampir semua rute di Bundesland BW atau Baden-Württemberg. Di kereta RB14A ini kita mempunyai fasilitas berupa WC dan tempat penyimpanan sepeda. Tepat di sebelah pintu masuk, kita mempunyai kursi yang bisa dilipat untuk duduk atau juga untuk menyimpan sepeda. Sekarang kita udah sampai Stuttgart. Pada pukul 23.53, kita telah sampai di Stuttgart Hauptbahnhof. Setelah kita sampai, kita harus menunggu selama 42 menit untuk kereta selanjutnya, yang itu S1 atau Schnellbahn, yang artinya kereta cepat. Schnellbahn atau S1 terletak di Gleis 4. Oleh karena itu, kita harus menunggu di Gleis 4 atau rel 4. Akhirnya pada pukul 12.25 malam, kereta kita telah jalan dari Stuttgart Hauptbahnhof menuju Wendlingen-Neckar selama 37 menit. Seperti yang kalian lihat, kita udah capek banget ini, udah pada tidur. Soalnya ya perjalanan yang lama. Untuk kereta Schnellbahn ini favorit gue, soalnya ini keretanya kayak MRT Jakarta, lembut banget, gak kerasa, terus cepet nyampenya. Sayang banget di sini keretanya gak ada toiletnya. Setelah hampir setengah jam beristirahat, kita telah sampai di Wendlingen-Neckar. Kalau ada yang penasaran kenapa ada tulisan Neckar kadang-kadang di setiap stasiun, simpel saja. Artinya stasiun tersebut dialiri oleh sungai Neckar. Setelah sampai di Wendlingen-Neckar, kita akan menunggu selama 22 menit untuk kereta selanjutnya, yaitu RE200. Ya, untung saja pas kita sudah sampai, keretanya udah ada, jadi kita bisa langsung masuk. So, jadi sekarang gue lagi di toiletnya di RE200. So, toiletnya kalau dia kayak pesawat sih, bagus, bersih. Jadi, fun fact, RE200 ini katanya kecepatannya mencapai 200 km per jam. Makanya disebut RE200, dan sekarang gue mau pipis. Dan akhirnya pada pukul 1.24 pagi, kereta kita jalan menuju Hauptbahnhof. Tiap perjalanan kita menuju Hauptbahnhof menempuh waktu selama 27 menit. Jadi sekarang kita udah di RE200, dan di sini kita dari Wendlingen menuju ke Hauptbahnhof, dan setelah itu kita bakal istirahat selama 4 jam. Ini penampakan dari RE200. Ini dari seats-nya tuh enak banget. Kayak seats-nya tuh udah lembut.
Ini kayak kereta eksekutif ya. Eksekutif KAI. Bisa deh tempat makannya. Oke, jadi ini kita udah sampai di Bahnhof dan di sini kita bakal stay selama 4 jam buat buat perjalanan selanjutnya. Bang. Boleh mana sih? Auf itu kiri nggak sih? Setelah menempuh kurang dari setengah jam, kita akhirnya sampai di Hauptbahnhof pukul 1:51 pagi. Ini kereta ya tadi, RE 200 yang 200 km per jamnya. Sekarang kita cari tempat duduk buat istirahat. Setelah perjalanan yang tanpa henti, akhirnya kita bisa beristirahat dengan tenang. Di sini, kita akan tidur di dalam waiting room yang diapit oleh 2 peron. Tampak di sini, Yafi dan Bruni menggelar sebuah alas untuk tidur. Beberapa akan ada yang tidur di tengah dan sisanya di setiap pojok. Ini gue udah capek banget dan gue nggak tidur di kursi kayak gini. Only for the sake of this content. Mereka juga sudah pada lelah sekali, soalnya juga tas kita diisi dengan persediaan makanan yang cukup berat. Oke, jadi ini sekarang udah jam 6 kurang dan kita udah pada bangun, udah istirahat. Dan nanti di jam 6.14 kereta kita menuju, kalau nggak salah, Oberstdorf bakalan datang. Dan itu ada di Gleis 7, sementara kita sekarang ada lagi di Gleis 2. Jadi kita harus jalan ke arah sana deh. Sekarang kita sudah di bus 45 dari Sontopenbahnhof menuju Reichenbach, Oberstdorf. Perjalanan menuju destinasi hanya menempuh waktu 16 menit. Di sini kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan sebelum melakukan perjalanan utama. Gua akan mereview ulang jalur perjalanan kita. Tepat kita mulai di titik ini dan menyusuri lembah dan perbukitan. Kita tentu akan melewati pepohonan dan sungai yang mengalir. Melewati semua itu, kita akan kembali lagi mendaki melewati padang rumput yang luas dan disinilah hiking kita benar-benar dimulai. Kita akan berjalan sejauh 4 km ke destinasi Gaisalpsee. Jujur, kalau buat video kayak gini tuh, apa yang dilihat sama mata kita dan kamera itu beda banget. Jelas-jelas lebih bagus dilihat pakai mata telanjang. Jadi gimana bang, pengalaman hiking pertama kali? Rame-rame ya? Rame-rame pastinya asik ya, karena nggak bakal ini cepet capek, karena kita saling motiviran one another ya. Oke, siap. Ya. Buat kalian gimana hiking pertama kali? Excited sih. Abang Bobi. Ya, kalau kebetulan aku sih sudah 4 kali jadi. Udah. Jadi sekarang kami semua udah mulai jalan buat nanjak ke Gaisalpsee. Cuman ini belum sampai pos 1. Cuman perjalanan kali itu beneran jalan itu nanjak banget, gila. Gua nggak nyangka emang senanjak ini. Ini sinar matahari pagi yang lembut banget, terus dihadang sama dedaunan dari pohon-pohon dan juga suara sungai yang tenang. Yang menariknya di sini, sungai-sungai sudah dimodifikasi atau re-engineered untuk mengatur aliran dan tentu saja menghindari debit air yang berlebihan dan membuatnya lebih aman. Oh iya, by the way, kita sudah tidak lagi di Bundesland atau negara bagian Baden-Württemberg, melainkan kita di Bayern. Sangat jelas bahwa tempat alam yang sangat indah bisa kita temukan di Bundesland Bayern. Jadi ini udah hampir 30 menit perjalanan dan kita bentar lagi akan sampai di tempat yang paling ikonik di sini, yang sering banget ada di kayak sosial media, kayak di TikTok dan lainnya. Yang dimana ini adalah kayak jembatan
di atas air terjun itu sendiri. Jujur nih rintangannya berat banget. Soalnya gue nggak tahu ini kenapa curam banget. Aduh. Gila. Gila nih jujur capek banget. Padahal kita belum sampai ke atas, cuma udah capek banget. Seperti yang sudah gue mention di awal, sekarang kita telah sampai di area padang rumput yang luas. Fakta menarik berikutnya, bermalam atau membuat tenda di semua area ini dilarang demi menjaga dan melestarikan flora dan fauna pada Allgäuer Hochalpen. Yang berbeda dari Indonesia adalah di sini mendaki itu gratis. Sumpah, nggak ada pungutan liar, uang keamanan, tiket masuk, tiket tambahan, tiket terusan, nggak ada semua itu. Karena gue gabut di sini, gue coba lari aja dan ya tidak worth it. Jadinya capek banget. Ayo kakak, gimana perjalanannya di atas ketinggian 1000 mdpl? Ini baru assalamualaikum ada. Udah wassalamualaikum ini aku aja. Assalamualaikum. Maklum ya nafas surya ya. Gimana kakak perjalanannya? Alhamdulillah easy peasy. Easy peasy. Ini bukan pendakian sih. Sini mah cuma jalan jogging. Disinilah hikingnya benar-benar dimulai. Memang capeknya agak hilang sih begitu lihat pemandangannya. Jadi setelah pause 15 menit kita lanjut hiking lagi. Dan sekarang jalannya mulai nanjak-nanjak lagi. Dan sekarang kita memasuki wilayah perpohonan. Yang di depan gue ini sangat cerah sekali, sangat bagus sekali. Iya aku di situ benar. Seperti yang gue barusan bilang, tadi kita istirahat sebentar selama 15 menit buat ngemil dan makan snack. Karena tempatnya lumayan luas untuk duduk ramai-ramai. Begitu kita lanjut, rute jalurnya mulai mengecil dan semakin sulit untuk beristirahat dengan semua orang di sini. Tepat di samping gue, di puncak gunung tersebut, gue bisa melihat banyak sekali orang melakukan para layang yang mungkin emang tempatnya di puncak sana. Jujur agak bosen, soalnya kita naik dari tadi, view sama terus. Bingung banget, rasanya tuh kayak nggak naik-naik, terus sama kok nggak sampai-sampai. Dan kita sampai, ini kayak mata air gitu. Kayak gue pengen basuh muka gue. Oh. Dan akhirnya kita nyampe di tempatnya. Sampai guys. Gue mau nyusul yang lain dulu, kasihan yang lain. Di sini, gue dan Ivot langsung menuju ke tempat teman-teman kita. Soalnya mereka sampai duluan. Dan ya, ini beneran unreal banget. Kayak, ini beneran kayak gini. Kayak fiksi gitu loh. Ya, sebagai warga negara Indonesia asli, kita pasti makan Indomie dong. Proud Indonesian. Dan ya, cuman kita orang-orang Indonesia yang masak mie instan di sini. Sampah selalu diperhatikan. Orang-orang kayak Eropa dan lainnya tuh mereka ya paling pack bekal mereka sendiri kayak roti atau semacamnya. Tapi ya cuman kita yang masak mie instan di sini. Ya peremahan itu berharga ya di sini. Ya banyak orang. Apa dua dulu? Dua dulu ya. Enak-enak aja sih. Sedih banget, gue nggak bawa baju tambahan buat renang. Padahal kelihatannya enak banget, airnya dingin, bisa berenang di danaunya. Dan ada ikan, beneran ada ikan, tapi sih kecil-kecil. Kalaupun renang, kayaknya gue capek deh. Kaki gue tuh kram pas deket-deket mau nyampe. Jadi lebih enak kita makan nyantai di tepi danau aja. Tapi ada tadi teman-teman kita yang berenang. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Apa itu? Semangka, mau dong? Mau? Bisa ya?
Kalau di sini nggak mau ya udah.